Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin 13 Desember 2021, bersama saya, Sintarini Utomo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang dianugerahkan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk malam yang sudah kami lalui di dalam istirahat kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk dapat memahami kehendak-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul Setia Mengikut Yesus. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang menganggap bahwa hidup adalah bagaikan angin yang berhembus, tidak dapat diduga dan tidak dapat diselami. Ada juga yang menganggap hidup sebagai medan peperangan, di mana hidup harus dijalani dengan berjuang tanpa henti. Sebagian manusia menganggap hidup adalah beban yang harus dipikul setiap saat, sehingga hidup ini sangat susah dan membosankan. Namun yang pasti, hidup adalah pilihan dari saat ke saat. Sebenarnya, dari waktu ke waktu, di tengah-tengah keadaan apapun, setiap orang akan memilih bahagia atau sengsara, memilih pola hidup sehat atau pola hidup tidak sehat, memilih berpikir positif atau negatif, memilih untuk ini atau itu. Kebahagiaan palsu bisa terjadi, tetapi juga kebahagiaan sejati tidaklah jauh dari jangkauan, dan itu ada di dalam Kristus kalau kita ikut Yesus sepenuh hati. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang meyakini bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan untuk melayani dan penuh harapan. Tetapi orang yang paling memprihatinkan adalah orang yang merasa dirinya kosong dan menganggap tidak ada lagi harapan di dalam hidup ini. Lalu, di manakah kita? Di pihak orang yang memprihatinkan atau di pihak orang yang berbahagiakah kita? Hal ini terletak pada kita sendiri. Bagaimana memandang kehidupan dan bagaimana kita menjalaninya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan-pilihan dalam hidup ini terus bergulir tanpa henti dan kita harus memilih. Terkadang hari ini kita merasa sudah memilih apa yang baik. Mungkin besok kita menyesal dengan apa yang telah kita pilih hari ini. Dan sayangnya, terkadang pilihan itu sudah tidak bisa diubah lagi. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa setiap orang yang memilih untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya tidak akan pernah menyesal. Tidak pernah ada kisah yang menceritakan bahwa orang yang mengikut Yesus, di ujung hidupnya mereka menyesal. Tidak pernah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
marilah kita memilih untuk tetap setia menjadi murid Yesus. Mari kita mengikut Dia sampai akhir hayat dengan setia. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan dan menguatkan kami untuk setia dengan pilihan kami menjadi pengikut Kristus. Berkatilah kami sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam setiap aktivitas, kerja dan pelayanan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, bukan hanya untuk memahami, tetapi sungguh-sungguh kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah setia menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati.